Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Dimanapun saudara berada, mari kita bersama meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan, yang tentunya ini akan menjadi kekuatan bagi iman percaya kita kepadanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan ini terambil dari 1 Korintus 6 ayat 6-8. Demikianlah firman Tuhan. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengar, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Konflik dengan orang lain itu wajar. Ide, pendapat, masukan, nasihat, kritik, watak, perilaku, cara berpikir, dan lain macam sebagainya. Ini merupakan suatu bagian di dalam kehidupan manusia yang tentu beragam wujudnya. Masing-masing umat manusia memiliki kekhasannya sendiri dalam dirinya. Begitu juga ketika kita hidup bersama dengan orang lain. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran dan keberadaan orang lain untuk membantu dan menopang kehidupannya dari segala aspek kehidupan. Akan tetapi tidak sedikit juga perbedaan bisa menimbulkan atau bahkan menciptakan terjadinya konflik di dalam kehidupan bersama. Tidak sedikit kasus rusaknya relasi karena adanya konflik yang berkepanjangan, yang tidak berkesudahan, dan bukannya menjadi semakin membaik, tetapi justru malah menciptakan adanya kebencian dan rasa dendam. Salah satu contoh gencarnya perselisihan atau konflik antara pesulap merah dengan para dukun. Awalnya kasus ini mulai ramai karena ada seorang pengacara dukun yang gemar menyuarakan keadilan untuk para dukun. Ya karena ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengacara. Akan tetapi makin kesini malah bergeser maknanya. Yang awalnya berselisih dengan pesulap merah karena membongkar trik-trik para dukun, sekarang dirinya justru melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri karena menerima begitu banyak hujatan dari netizen terhadap dirinya sendiri. Berbagai laporan hujatan dari netizen terhadap dirinya itu diberikan kepada pihak berwajib untuk dilakukan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku. Tetapi sepertinya tidak ada yang berjalan dan diproses. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentu saja setiap orang bebas untuk beropini dan mengambil pilihan. Kebebasan itu seharusnya mengingatkan kita dan perlunya kesadaran bahwa perbedaan pendapat tidak bisa dihindari. Maka dari itu harus sangat berhati-hati dalam berpendapat. Ya, mengingat kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Setiap orang menuntut adanya keadilan. Akan tetapi terkadang hal tersebut membuat kita lupa diri tentang makna keadilan yang seharusnya didasari oleh kasih. Contoh di atas hanya segelintir kisah
Dari banyaknya contoh kehidupan nyata yang menggambarkan perselisihan atau konflik yang terjadi karena perbedaan cara berpikir. Jika seseorang dalam hidupnya tidak pernah berjumpa dan tidak pernah menghadapi konflik dengan orang lain, ini tentu menjadi pertanyaan. Apakah dia benar-benar hidup bersama orang lain? Atau memang sama sekali dia hidup untuk dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain? Betul saja, kita memang diajarkan untuk sebisa mungkin menghindari konflik dengan orang lain. Tetapi kita tidak bisa menyangkali kenyataan dalam hidup ini, bahwa sekalipun kita sudah bersikap baik, pasti akan berjumpa dengan konflik ketika kita hidup bersama orang lain. Hal ini wajar, hal ini juga lumrah, dan tentu bukan hal yang baru bagi kita. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu menyadari dan merubah cara berpikir kita tentang pertanyaan, bagaimana sih supaya hidup kita itu terhindar dari konflik dengan orang lain? Perlu kita ganti dan kita sadari menjadi pertanyaan, bagaimana sih sikap kekristenan untuk mengatasi konflik dengan orang lain? Maka dari itu, saudaraku yang terkasih, perenungan firman Tuhan ini memperingatkan kita tentang sikap yang harus kita miliki ketika kita berjumpa dengan konflik, di mana Rasul Paulus memberi pengajaran kepada kita tentang sikap kekristenan dalam menghadapi suatu konflik dengan orang lain. Situasi teks pada saat itu menggambarkan ketika Rasul Paulus menjumpai berbagai konflik-konflik yang harus diselesaikan di pengadilan. Tidak secara pasti dikatakan mengenai konflik yang terjadi pada saat itu, tetapi menunjukkan bahwa gugatan-gugatan yang dilakukan adalah berkenaan dengan persoalan-persoalan yang tidak berarti, atau dengan kata lain, hanya perkara kecil dan sederhana. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberi teguran kepada mereka yang suka melakukan gugatan perkara kecil dan tidak rela menerima ketidakadilan, seperti yang tertulis pada ayat 7. Di sini Paulus bukan mengajak kita supaya kita tidak memiliki kekuatan atau hanya berdiam diri ketika kita berjumpa dengan hal-hal yang membawa kerugian bagi kehidupan kita, seperti pencurian, pembunuhan, kekerasan, uang dibawa kabur, dan lain macam sebagainya. Hal-hal itu ya memang harus diselesaikan di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi yang disoroti oleh Rasul Paulus di sini adalah bahwa prinsip yang harus dihidupi oleh orang Kristen, yaitu pengikut Kristus, adalah tentang ketersediaan hati untuk mau berkorban, menerima ketidakadilan dari perkara-perkara kecil atau ringan. Ya, atau dengan kata lain, Paulus itu ingin mengajak kita untuk memiliki ketersediaan hati yang mau mengampuni terhadap orang-orang yang berbuat salah, yang dampaknya hanya berakibat kecil. Ya, konflik itu wajar, tetapi bagaimana kita mengelola konflik tersebut supaya kita hidup damai bersama orang lain? Bukan hanya mencari pembenaran dan keadilan untuk diri kita sendiri, yang berujung pada kerugian diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.